Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang sangat indah dapat meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing untuk melakukan ibadah kita bersama yang walaupun kita tidak dapat beribadah seperti sebelumnya, namun itu tidak menghalangkan kita untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama, dan saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Pagi hari ini kami datang menghadap Engkau. Berterima kasih ya Tuhan, kesempatan yang sangat indah pagi hari ini kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang mendengar firman-Mu, walau di mana berada, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, agar setiap kami akan diberkati melalui perkongsian daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Bersama dengan kami Tuhan dari awal sehingga selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama lihat di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13 dia berkata seperti ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Melalui teks daripada Matius 24 ayat yang ke-13 ini, saya ingin kita sama-sama belajar tentang satu tema pada pagi hari ini, yaitu bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat Ia bercakap tentang akhir zaman pada waktu itu, di mana tanda-tanda zaman itu digenapi satu persatu. Kalau kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, di mana kalau kita perhatikan banyak hal yang berlaku, yang kita lihat, yang kita dengar seperti sebelum ini berlaku di dalam negara kita, negeri kita ataupun tempat kita sendiri. Dulu mungkin kita tidak pernah terfikir bahwa apa itu masa sukar. Mungkin kita hanya baca dalam Alkitab seperti dalam Timotius itu bahwa satu saat akan datang masa yang sukar. Namun kita tak pernah pun terfikir bahwa kita akan mengalami masa yang sukar itu. Tetapi kenyataannya, kalau kita perhatikan pada hari ini, kita hidup dan mengalami dan sedang hidup dalam masa yang sukar itu. Siapa antara kita terfikir bahwa kita diarahkan untuk tinggal diam di dalam rumah dalam tempo yang agak lama? Sejak 18 Maret, PKP telah diadakan di negara kita. Siapa sangka bahwa kita boleh hidup dan melalui kehidupan yang seperti ini sebelum ini. Tak pernah terfikir oleh akal pikiran manusia kita. Tetapi itu yang terjadi, itu yang berlaku. Dan juga tidak cukup dengan itu, semua pekerjaan terhenti, sekolah terhenti buat sementara waktu,
aktiviti harian terhenti, dan yang paling kita rasakan adalah ibadah turut terhenti untuk beberapa tempoh yang masih belum pasti kita tahu sampai bila. Ini adalah keadaan yang sukar yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ini. Kita tidak boleh lagi bergerak bebas dan berjumpa dengan saudara mara kita seperti sebelum ini. Semuanya adalah karena COVID-19 yang telah merenggut sekarang ini jutaan nyawa manusia. Ini adalah masa yang sukar dan tak pernah terfikir oleh setiap kita, oleh saya dan saudara semua. Namun satu hal yang harus kita perhatikan adalah di dalam Alkitab banyak nubuat-nubuat yang kita lihat dan berlaku di sekitar kita sekarang. Sebab itulah firman Tuhan pada hari ini memperingatkan setiap kita, saya dan Anda semua, supaya bertahan sampai akhir. Ada 3 hal yang ingin saya bawakan untuk kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, yaitu 3 perkataan. Yaitu pertama, bertahan. Yang kedua adalah akhir. Lalu yang ketiga, selamat. 3 kata ini saya bahaskan untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata bertahan. Dalam bahasa Greka, kata bertahan adalah hupameno. Artinya kita tetap tinggal di posisi bawah. Kita tetap tinggal di posisi bawah. Posisi bawah bercakap tentang posisi yang tidak enak, tidak selesa, tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi yang sedemikian, baru kita dapat dikatakan bahwa kita bertahan. Apakah kita waktu kita masih dalam posisi yang terbawah, kita masih bertahan, ataupun mungkin kita sudah mengeluh, mungkin kita sudah banyak komplain, kenapa begini Tuhan, kenapa begini Tuhan. Nah, jika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak bertahan dalam posisi tidak enak, kurang selesa dan nyaman, belum tentu kita dapat dikatakan bertahan. Tetapi di sini dikatakan bahwa bertahan adalah saat kita berada dalam posisi yang paling bawah. Kita tetap mampu berdiri, kita tetap mampu bertahan meneruskan kehidupan kita. Ada beberapa pengertian dari kata bertahan yang kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Maksud kata bertahan yang pertama di sini adalah berdiri teguh dan tidak bergeser. Tidak bergeser adalah tetap di posisi dan tidak akan pindah. Nah, kalau kita perhatikan sebagai umat yang percaya, kalau dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 saya baca untuk kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, kalau kita perhatikan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Itulah maksud arti daripada kata bertahan. Bertahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan Anda semua harus tetap di posisi. Dalam keadaan yang tidak enak, tidak nyaman seperti sekarang ini, tetaplah bertahan. Tetaplah di posisi, tetaplah memandang Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk harus berdiri teguh dan tidak bergeser, sebab segala sesuatu akan digoncangkan. Ini yang diperingatkan oleh
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebab segala sesuatu akan digoncangkan, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi keamanan dan sebagainya, bahkan iman pun akan digoncangkan. Karena itu, kita harus teguh dan berakar di dalam firman Tuhan yang murni supaya kita tidak diombang-ambingkan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kamu harus berakar. Kamu sudah menerima Kristus, jadi kamu harus berakar. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus teguh dan berakar di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Yang kedua, arti daripada kata bertahan, tidak mundur. Tidak mundur. Di akhir zaman, kalau kita perhatikan, banyak orang yang telah mundur imannya, yang telah meninggalkan imannya, yang telah meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus bertahan, sebab Tuhan tidak berkenan pada orang yang mundur. Ibrani 10 ayat yang ke-38 saya baca untuk kita. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani, kita lihat dalam Ibrani pasal ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, jadi kalau kita lihat dan perhatikan bersama bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Jangan sekali-kali kita mundur. Sekalipun berhadapan dengan cabaran apa sekalipun, tetap memandang Tuhan, tetap bertahan, tidak mundur. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat yang kelima. Galatia 2 ayat yang kelima, Paulus katakan di sana bahwa sesaat pun kami, katanya, ataupun ia tidak mau mundur supaya jemaat diberkati. Itu sebabnya Paulus ia tidak mundur, agar jemaat tetap diberkati, tetap dikuatkan, diteguhkan. Apapun yang kita alami, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Cabaran apapun yang kita hadapi, sebesar apapun pergumulan kita, jangan sekali-kali kita mundur. Terutamanya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai mundur dari pelayanan. Sebab sebagai pelayan Tuhan, banyak sekali cabaran yang kita hadapi, banyak sekali hal-hal yang membuatkan iman kita goyah, menggoncangkan iman kita. Tetapi ingat firman Tuhan, tetap bertahan, jangan sekali-kali mundur. Yang ketiga dalam arti kata bertahan di sini adalah tetap setia. Allah mencari orang yang setia, sebab Allah adalah Allah yang setia. Kalau Allah itu adalah Allah yang setia, sebagai anaknya kita juga harus setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bersama. Dalam bahagian ini, bertahan adalah artinya tetap setia. Kesetiaan bukan diukur dari besar kecilnya pelayanan, namun dari kesetiaan yang terus-menerus. Sekecil apapun pelayanan kita ataupun sebesar apapun pelayanan kita, lakukan itu dengan setia. Sebab sebagai pelayan Tuhan, sebagai satu persekutuan yang bernama Persekutuan Orang Percaya, perkumpulan orang percaya, Tuhan telah mempercayakan tugas pelayanan kepada tiap-tiap kita. Dalam gereja sebagai contoh, ada orang yang menjadi usher, ada orang yang ditugaskan untuk menyediakan minuman dan sebagainya, ada orang yang ditugaskan untuk menyapu dan sebagainya, dan ada yang bertugas sebagai melayani di mimbar, sebagai pengkhotbah, sebagai pujian penyembah, sebagai pemain musik. Nah, jadi kalau kita perhatikan
pelayanan-pelayanan yang seperti ini tidak ada di antaranya yang paling besar, yang terpenting. Semuanya sama penting. Jadi lakukan itu dengan setia. Lakukan itu dengan setia. Tetap setia. Sebab pelayanan, sesuatu pelayanan itu tidak diukur, dia melayani sebagai ini dalam gereja, pendudukannya tinggi, maka dia adalah orang yang terpenting. Tidak. Kalau sebesar apapun pelayanan kita anggap dalam gereja, kalau kita tidak melakukannya dengan setia, semua itu tidak ada arti, tidak ada gunanya. Untuk itu, kita harus tetap setia melakukan pelayanan kita, besar kecil tetap sama di mata Tuhan. Jadi kita mau tetap setia melayani sekecil apapun tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada setiap kita. Sebab siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia kepada perkara-perkara yang besar, seperti mana yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Siapa yang percaya dalam perkara-perkara kecil, ia percaya setia dalam perkara-perkara yang besar. Setialah, kita tetap setia. Jadi dalam hal apakah kita harus bertahan? Pertanyaan untuk saya dan untuk Anda semua. Pertama, mempertahankan iman. Yudas ayat 3. Yudas ayat 3. Dalam hal apakah kita harus bertahan? Mempertahankan iman. Dalam hal kita mempertahankan iman kita, apapun cabaran yang kita hadapi, tetap kita mempertahankan iman kita. Jangan sekali-kali tinggalkan kepercayaan kita, iman kita. Yang kedua, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pekerjaan iblis itu sejak pertama dunia ini, kerjanya hanyalah menipu, mencuri dan sebagainya. Segala kejahatan itu adalah kerjanya iblis. Sebab itulah kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang 11. Dan juga kita harus bertahan dalam perjuangan dan penderitaan yang berat. Yang berat. Ibrani 10 ayat yang ke-32. Apabila saat ini kita sedang menghadapi masalah yang berat, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bertahan dalam pencobaan. Sebab orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Bertahan dalam pencobaan. Bila kita bertahan dalam pencobaan, kita disebut berbahagia. Ini artinya dalam hal apakah kita harus bertahan. Lalu yang kedua, yang kita pelajari bersama adalah kata akhir. Tadi bertahan sampai akhir. Dalam bahasa Greka, arti kata akhir adalah telos. Artinya final, ending, ataupun complete. Kalau kita lihat dia dalam bahasa Greka. Yang dimaksudkan dengan akhir adalah sampai hari kedatangan Tuhan. Ukuran dari bertahan ialah sampai hari kedatangan Tuhan, dan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini yang dimaksudkan bertahan sampai akhir adalah kita harus bertahan sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu bila. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pada saat yang kita tidak jangkakan, yang tidak kita pernah terfikir, kedatangan Tuhan. Sebab itulah kita harus bertahan
sampai hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan akhir adalah sampai akhir hayat kita. Jika kita tidak diizinkan hidup sampai waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita harus bertahan sampai akhir hayat kita. Seorang pun tidak tahu sampai bila hayatnya, sampai umur berapa kita meninggal. Seorang pun tidak tahu. Jadi kita harus bertahan sampai akhir hayat kita. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius ayat pasal 4. Saya baca untuk kita. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini katanya dalam 2 Timotius 4, 6 dan 7. Lalu yang ketiga, sampai garis akhir, sampai kita menyelesaikan tugas kita. Ini arti kata akhir tadi, sampai garis akhir dalam pertandingan, khususnya dalam pertandingan lomba lari 100 meter sebagai contoh. Daripada awal, garisan awal sampai 100 meter memang ada garisan, ada garis akhir. Siapa yang pertama mencapai garis akhir, dialah yang jadikan juara. Dialah juara yang pertama-tama mencapai garis akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahan sampai akhir bagi kita semua sebagai umat percaya kepada Tuhan. Kita harus sampai garis akhir dalam kehidupan kita, sampai kita menyelesaikan tugas kita. Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda pada waktu itu untuk menunaikan tugas pelayanan yang belum selesai. Dia harus menyelesaikan tugas pelayanan sampai selesai. Tunaikan tugas pelayananmu. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius selaku anak didiknya. 2 Timotius 4:5, 2 Korintus 8 ayat 11. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin kita bertahan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Tuhan telah mempercayakan tugas kepada masing-masing kita. Saudara, mari kita menyelesaikan tugas yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kita sampai garis akhir, sampai selesai tugas kita di dalam dunia. Ini yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, selamat. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Itu ayat daripada Matius 24:13 yang telah kita bacakan tadi. Jadi yang ketiga ini akan selamat. Selamat dalam bahasa Greka adalah sozo dan memiliki banyak pengertian, yaitu kalau kita lihat selamat dari bahaya, disembuhkan, dilindungi, dilepaskan, baik-baik dan sempurna. Ini ya banyak pengertian daripada kata selamat jika dalam bahasa Greka. Jadi orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dia berarti adalah pertama mendapat keselamatan yang kekal. Selamat di sini membawa arti mendapat keselamatan yang kekal. Yesus berkata tentang kehidupan yang kekal, yaitu
Barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Artinya akan masuk ke dalam kerajaan surga dan mendapat kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah selamat berarti menerima upah. Arti daripada kata selamat adalah menerima upah. Tuhan bukan hanya menjanjikan kita masuk surga, tetapi Tuhan juga menjanjikan kemuliaan. Ada mahkota katanya. Wah, ada mahkota yang disediakan bagi kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada aku katanya, tetapi bukan hanya melainkan kepada semua orang. Nah, ini kata Paulus, menerima mahkota. Ada mahkota. Selamat artinya menerima upah, menerima upah. Ada mahkota. Ini yang kita perhatikan. Lalu yang ketiga, arti daripada kata selamat adalah sejahtera lahir batin. Tetapi bukan hanya di surga, di bumi pun kita juga akan diberkati seperti mana yang dikatakan dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa kata selamat adalah artinya sejahtera lahir batin. Bukan hanya di surga, tetapi di bumi pun kita juga akan diberkati. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang setia kepadanya. Terbukti dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Selalu kita mengalami yang namanya berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Sebab itu, mari kita bertahan sampai akhir kehidupan kita. Bertahanlah sampai akhir. Sekalipun berhadapan dengan cabaran yang semakin besar, yang semakin berat, tetaplah di posisi. Ini yang harus kita perhatikan. Tuhan menyediakan upah yang besar bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Itulah sebabnya kita mau minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat terus bertahan sampai pada kesudahannya. Tetap setia dalam melayani Tuhan. Tetap setia dalam iman. Tetap setia dalam doa sampai akhir kehidupan kita. Tuhan akan datang segera. Karena itu kita mau tetap bertahan. Pegang apa yang ada pada kita supaya mahkota itu tetap menjadi bahagian kita. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi, menjadi umat yang tetap bertahan dalam apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi. Apatah lagi dalam keadaan seperti waktu sekarang ini. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita tidak bertahan menghadapi apa yang terjadi, bagaimana kita memperoleh kemenangan? Bertahan, tetap setia, jangan sekali-kali mundur. Kehidupan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dia memerlukan ketahanan, tahan uji. Sebab itulah kita harus bertahan sampai kesudahan. Sekali lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Marilah kita menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Sebab apabila kita bertahan sampai akhir, maka kita akan selamat. Pasti akan selamat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan bersama dengan kami dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati mereka agar firman Tuhan tidak disampaikan dengan sia-sia. Firman-Mu mengajar kami, sebab dikatakan bahwa firman-Mu seperti pedang bermata dua. Biarlah firman-Mu Tuhan menusuk jauh ke dalam hati kami, menyedarkan kami ya Tuhan, dan menguatkan kami. Jadikanlah kami pribadi yang tetap bertahan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu dari awal sehingga selesai. Haleluya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami semua. Amin. Di firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan akan memberkati kita semua. Kita jumpa di hari-hari yang akan datang ini. Sekian, terima kasih.